Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, puja serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat kepada kita semua, sehingga dengan pemberian dan anugerah darinya lah kita masih bisa melaksanakan aktivitas hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan, akan menerangkan mengenai logistik dan pemasaran dari mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SE.MM. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita mengetahui antara korelasi dari logistik dan pemasaran, kita setidaknya harus mengetahui apa itu dari logistik dan apa itu pemasaran. Oke, langsung saja tentang apa itu logistik dan apa itu pemasaran sebelum kita memasuki pembahasan antara kaitan logistik dengan pemasaran. Apa itu logistik? Nah, logistik itu adalah proses pengelolaan, pemindahan, serta penyimpanan barang produksi, suku cadang ataupun barang jadi dari para penyedia konsumen. Logistik juga bisa diartikan sebagai proses perpindahan, pengaturan, serta penyimpanan barang mulai dari tahap pengiriman hingga ke pelanggan akhir, yang semuanya itu diatur dalam satu rantai pasok. Nah, itu pengertian dari logistik. Jadi logistik itu adalah proses pengelolaan barang, pemindahan, ataupun penyimpanan barang produksi. Itu yang namanya logistik secara garis besar. Lalu, apa tujuan dan manfaat dari logistik? Nah, ada 3 poin, salah satunya yang bisa dibilang termasuk dari tujuan dan manfaat logistik. Apa itu? Yang pertama, logistik itu bertujuan untuk mengirimkan barang serta bahan lainnya dalam jumlah yang tepat dan sesuai waktu yang dibutuhkan ke lokasi yang dituju dengan biaya terendah. Nah, jumlah yang tepat dan sesuai waktu. Nah, kata kuncinya di situ jumlah yang tepat atau pesanan yang sesuai juga waktu yang sesuai. Nah, selain itu, logistik juga bertujuan untuk meminimalkan atau memotong pengeluaran biaya pengantaran supaya tidak terlalu tinggi. Nah, menjaga agar layanan logistik tetap baik serta mendapatkan laba yang maksimal. Nah, logistik itu memiliki manfaat utama untuk menjelaskan alur pergerakan barang mulai dari pengaturan, penyimpanan, serta pengirimannya. Nah, itu salah satunya. Tujuan dan manfaat logistik itu mengirimkan barang, meminimalisir pengeluaran biaya, serta untuk menjelaskan alur pergerakan barang mulai dari pengaturan, penyimpanan, serta pengirimannya. Lalu, pembahasan yang selanjutnya tentang kegiatan logistik. Nah, dalam jurnal manajemen logistik di Giant Extra karya Novelia Utami dan Oni Fitriana Sitorus, kegiatan logistik itu dibagi menjadi 7 tahapan secara garis besarnya, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawasan, yang keempat pengadaan, yang kelima pencatatan, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan. Ini kegiatan logistik secara garis besar dibagi menjadi 7 tahapan. Nah, lalu selanjutnya apa itu pemasaran? Nah, tadi kita sudah membahas tentang logistik itu apa, tujuan dan manfaat dari logistik itu apa, serta kegiatannya. Logistik secara garis besar itu ada berapa? Tadi sudah kita bahas, sekarang kita membahas tentang apa itu pemasaran atau marketing. Nah, nanti kita akan mengetahui tentang apa kaitannya antara logistik dan pemasaran ini. Nah, jadi pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan
oleh perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Kata kuncinya adalah mempromosikan penjualan suatu produk. Promosi atau mengenalkan produk kita kepada orang lain, mengenalkan produk perusahaan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di sini pemasaran itu adalah mencakup mulai dari periklanan, salah satunya, penjualan, pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Periklanan, iklan, AdSense atau penjualan, sales, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Nah, beberapa aktivitas pemasaran seringkali ini dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, itu tentang pemasaran. Pemasaran itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Nah, lalu tujuan dari pemasaran itu apa? Nah, tujuan dari pemasaran itu adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan, salah satunya ya. Untuk memaksimalkan keuntungan atau supaya keuntungan yang didapat itu lebih besar. Dengan apa? Dengan membuat strategi penjualan. Nah, dalam pemasaran, perusahaan itu membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, binaragawan, figur publik, atau hingga selebgram yang bisa menjangkau banyak orang tanpa harus bertemu langsung. Nah, pemasaran ini yang pasti harus sesuai dengan target konsumen. Jikalau ingin mempromosikan suatu produk, maka harus melihat juga target sasarannya siapa. Jika barang yang kita ingin promosikan adalah barang-barang yang sifatnya agak mahal, nah maka kita harus menyesuaikan juga sasaran untuk pemasaran kita ini siapa. Apakah untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat menengah ke atas. Nah, itu salah satunya. Harus disesuaikan dengan target yang disasar. Nah, fungsi pemasaran, apa fungsi pemasaran? Fungsi pemasaran itu ada 5 secara garis besar. Salah satunya ada 5. Satu, peningkatan penjualan. Yang kedua, pengenalan produk. Yang ketiga, riset. Yang keempat, kepuasan konsumen. Yang kelima, kompetisi. Peningkatan penjualan sudah jelas. Untuk keuntungan yang lebih besar lagi, bahasa mudahnya. Yang kedua, pengenalan produk, yaitu mengenalkan produk kita atau mengenalkan brand kita kepada orang lain tentang apa itu produk kita, apa itu brand kita, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu sebagai riset untuk mencari tahu apa yang bagus dari produk kita, apa yang bagus dari produk kita untuk digunakan di masyarakat umum. Yang keempat, kepuasan konsumen, bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk yang kita perjualkan kepada mereka atau produk yang kita pasarkan kepada mereka, apakah produknya dapat memuaskan mereka atau tidak. Yang kelima, tentu saja sebagai ajang kompetisi, supaya produk yang kita hasilkan itu supaya terus berinovatif sehingga menghasilkan produk yang baik atau bahkan mungkin lebih baik lagi. Nah, lalu apa hubungannya antara logistik dan pemasaran ini? Nah, dalam bisnis pergudangan itu Anda biasanya membutuhkan bantuan dari pihak jasa logistik. Tentu saja. Hal tersebut karena Anda perlu pihak yang bisa menyusun rencana pengadaan hingga pengiriman barang gudang Anda. Sehingga Anda juga perlu menyusun strategi pemasaran logistik yang baik dan efektif bersama jasa logistik yang Anda percaya. Jasa logistik yang mulai dari penyimpanan barang Anda, pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, memiliki jasa logistik yang terpercaya untuk sistem gudang Anda, ini akan memudahkan Anda dalam pengelolaan keseluruhan bisnis Anda nantinya. Apalagi jika logistik yang Anda percayai sudah terbiasa mengurusi bisnis transportasi dan logistik. Sehingga nantinya jasa tersebut bisa menyediakan strategi bisnis transportasi dan logistik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasaran, jika pemasarannya bagus, tapi untuk logistiknya buruk, maka akan kemungkinan tetap saja hasilnya nol atau bahkan mungkin lebih parah.
Karena logistik ini adalah yang nanti akan menyimpan lalu menyalurkan barang kita kepada konsumen. Tuh, jadi harus berkaitan. Pemasaran bagus, tapi logistik juga harus bagus. Jangan hanya pemasaran yang bagus, tapi logistik itu tidak bagus. Nah, fungsi strategi pemasaran logistik. Nah, proses logistik ini meliputi banyak hal. Karena itu, kita harus memilih jasa logistik yang memiliki strategi pemasaran logistik yang baik. Karena apa? Fungsi strategi tersebut juga penting untuk pengelolaan bisnis Anda. Nah, apa saja fungsi strategi pemasaran logistik? Ini dia beberapa fungsi pentingnya. Beberapa. Yang pertama itu sebagai product delivery. Fungsi pertama dari strategi pemasaran logistik itu adalah menyediakan produk delivery yang sempurna kepada pelanggan. Menggunakan jasa logistik berarti Anda mengharapkan pengiriman barang ke tangan pelanggan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga barang yang Anda kirimkan ini bisa sampai ke tangan pelanggan dengan sempurna. Jika barang yang kita sampaikan ke pelanggan ini sampai dengan sempurna dan mungkin tepat waktu, maka tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat berkesan bagi pelanggan. Yang kedua itu price. Nah, price ini adalah harga atau penentu harga. Nah, fungsi strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah sebagai penentu dari harga jasa logistik yang Anda harus bayarkan, yang Anda harus keluarkan. Nah, strategi marketing logistik itu harus dapat menentukan harga yang masuk akal dan bisa disetujui oleh kedua belah pihak antara pemilik produk dan pemilik jasa logistik. Nah, dalam penentuannya, pihak logistik ini harus mempertimbangkan faktor internal, faktor di gudang, dan juga faktor eksternal seperti pengiriman dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya masih tentang fungsi strategi pemasaran logistik. Yang ketiga adalah promotion. Nah, fungsi strategi pemasaran logistik selanjutnya adalah promotion. Ini bukan berarti pihak jasa logistik harus bertanggung jawab dengan promosi bisnis Anda, tapi maksudnya adalah pihak jasa logistik itu harus menyusun strategi pemasaran yang baik sehingga bisa menjamin bahwa faktor promosi dalam produk yang Anda kirimkan bisa terjaga selama proses pengiriman. Maksudnya adalah jika kita mempromosikan barang kita dengan baik dan ternyata kita kirim barang kita ke logistik untuk disampaikan ke pelanggan atau konsumen, ternyata pas sampai ke konsumen barangnya buruk. Tentu saja pemasaran yang kita sudah bangun sedemikian bagusnya akan berkesan berubah di mata pelanggan. Seperti contoh, bilangnya produknya bagus, ternyata pas sampai barangnya hancur. Padahal itu bukan kesalahan di pihak kita, tapi di pihak logistik. Nah, yang terakhir adalah place atau tempat. Nah, fungsi terakhir dari strategi pemasaran logistik itu adalah place, di mana pihak jasa logistik itu bertanggung jawab untuk menyusun strategi pengiriman terbaik dari lokasi Anda menuju lokasi pelanggan. Nah, dari lokasi kita menuju lokasi pelanggan. Sehingga kita selaku produsen dan pelanggan selaku konsumen itu bisa mendapatkan harga pengiriman terbaik dan semuanya mendapatkan keuntungan. Konsumen mendapatkan keuntungan berupa produk yang baik, sempurna dan tidak cacat, dan kita mendapat keuntungan dari si konsumen. Nah, itu. Nah, itu jadi antara kaitannya fungsi dari logistik dan pemasaran. Jadi semuanya harus baik. Seperti tadi, jika pemasaran atau marketing yang kita bangun sedemikian bagusnya, ternyata setelah kita kirim barang ke pihak logistik, lalu pihak logistik tidak baik atau tidak amanah dalam mengurus barang yang kita berikan untuk disampaikan kepada konsumen ini hancur, maka tentu saja ini bisa berdampak kepada baiknya atau reputasi produk kita. Jadi, di sisi lain marketing harus baik, tentu saja untuk menentukan pihak logistik pun harus baik. Jadi, itu saja kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.